Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat guru semua. Selamat berjumpa kembali dalam channel Ronaldi 52 pada kesempatan Senin pagi ini 5 Oktober 2020. Pada vlog kali ini kita akan sedikit membahas tentang cara mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang terjadi pada tes online atau ujian online. Ya, sebetulnya sangat susah sekali ya, tapi apa boleh buat ya, mau nggak mau ini di bulan Oktober ini berarti sudah kedua kalinya tes online dilakukan selama pandemik setelah bulan Maret. Dan tentu saja ada banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan ujian online itu. Di antaranya ada sinyal wifi, ada lagi kuota, ya kan? Ada lagi yang device-nya masih joinan sama abang adiknya. Nah, di antaranya lagi yaitu kecurangan-kecurangan yang terjadi pada ujian online. Ya, kenapa kecurangan-kecurangan ini perlu dibahas ya? Karena kalau nggak diantisipasi, hal yang demikian tentu akan membuat peserta didik agak males belajar ya, lebih cenderung cari shortcut dan males baca jadinya, nggak mau belajar. Dan yang demikian ini tentu akan mempengaruhi mentalitas dan tentu saja integritas ya. Bagaimana cara-cara mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang terjadi pada ujian online ini? Mari kita simak baik-baik tip dan trik cara mengantisipasi kecurangan yang terjadi pada ujian online berikut ini. Langsung aja kita masuk pada tips yang pertama, bagaimana cara mengantisipasi atau meminimalisir praktek contek-mencontek dalam tes online. Hal pertama yang bisa kita lakukan mengantisipasi contek-mencontek dalam tes online yaitu dengan menggunakan video conference. Jadi sebenarnya kegunaan video conference itu hampir mirip seperti CCTV ya. Dan kalau misalnya itu digunakan, maka kita bisa mengetahui apakah ada orang di belakang atau di kiri kanan peserta ujian itu. Anyway, penggunaan video conference seperti itu, CCTV yang seperti itu, sangat mungkin dilakukan bila mana peserta didik memiliki laptop. Nah, gitu. Jadi tinggal share, diaktifkan videonya sambil mengerjakan ujian gitu. Kalaupun dia nggak punya laptop, minimal berarti dia harus punya 2 handphone. Kalau handphonenya satu, kuotanya juga koneksi internetnya juga menggunakan kuota. Nah, hal tersebut sepertinya sangat mustahil untuk bisa dilakukan. Oke? Baik, sobat guru sekalian, pernah nggak suatu hari ya ketika kita ngawas ujian di dalam kelas, terus kita jalan-jalan ke belakang, tiba-tiba melihat ada sebuah kertas tergeletak ya, dan kertasnya itu ada tulisan 3D 4C 5A 1D. Nah, yang kayak begitu-begitu itu bisa diantisipasi dan tidak akan mungkin bisa dilakukan bila mana dalam computerized based test ya, kita selalu mengaktifkan shuffle answer atau shuffle question. Jadi di beberapa aplikasi, mau itu pakai Google Form, pakai Quizzes, pakai Kahoot, pakai Hot Potato, Wondershare Quiz, iSpring, apapun itu, selama itu computerized based test, ya pokoknya cari aja kata kuncinya shuffle atau random dan pastikan itu diaktifkan. Jika kita mengaktifkan feature-feature itu di aplikasi computerized based test, maka nanti tesnya itu setelah dioperasikan dan di-share ke peserta didik mengerjakan tesnya itu, maka jawaban atau urutan dari pertanyaan itu akan muncul secara acak dan tidak akan mungkin bisa dibikin formulasi kunci 1A 2B gitu, karena urutannya semua beda. Adapun ketika peserta didik mau tetap maksa juga gitu melakukan kecurangan, maka satu-satunya jalan yaitu hanya dengan melakukan print screen, capture, atau screenshot. Jadi dengan print screen, capture, atau screenshot, dan kemudian di-share ke temannya, maka dia baru bisa tuh melakukan
praktek contek-mencontek kalau begitu. Adapun cara untuk mengantisipasinya yaitu pada trik berikutnya. Baik sobat guru semua, tadi trik yang kedua, sekarang kita masuk pada trik yang ketiga, yaitu pembatasan waktu untuk tiap-tiap pertanyaan. Nah, trik yang ketiga ini berhubungan erat dengan screen capture atau screenshot ya. Jadi kalau misalnya dalam sebuah ujian online, peserta didik yang melakukan kecurangan men-screenshot dan kemudian mengirim ke temannya, maka temannya akan bisa membantu teman yang lain kalau waktunya itu nggak mepet gitu. Kalau nggak ada pembatasan waktu sama sekali, makanya harus ada settingan pembatasan waktu dari tiap-tiap pertanyaan supaya teman yang bisa membantu teman yang lain itu nggak ada waktu lagi gitu. Jadi mereka harus tetap fokus dengan soal ujian masing-masing sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk memberikan jawaban pada teman lain yang melakukan kecurangan. Adapun aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk membatasi waktu ya biasanya ada pada iSpring atau Wondershare Quiz Creator. Saya nggak tahu apakah itu bisa juga di Google Form ya. Sebenarnya bisa, tapi apakah itu bisa per pertanyaan atau hanya semua akumulasi soal dari jam sekian sampai jam sekian. Nah itu yang harus dipelajari lebih mendalam. Ya, begitulah trik yang ketiga untuk pembatasan waktu. Baik sobat guru semua, kita masuk lagi pada trik yang keempat, yaitu menggunakan soal-soal HOTS. Apa itu soal HOTS? HOTS itu adalah higher order thinking skills ya. Soal-soal yang menanyakan pendapat, menanyakan analisa daripada siswa, dan itu tentunya kemampuan berpikir yang jauh lebih tinggi dari hanya sekedar hafalan-hafalan dan pemahaman. Kenapa soal-soal HOTS itu perlu kita gunakan? Karena kalau soal-soal yang enggak HOTS ya, hafalan-hafalan itu gampang dicarinya, gampang diretasnya. Seperti bagaimana kita ketahui, karena aplikasi itu yang kita pakai memungkinkan peserta ujian untuk membuka browser dan kemudian membuka tab baru di browser. Kemudian mereka bisa mencari jawaban tentang detail-detail, fakta-fakta yang umum, dan itu sangat mudah ditemukan. Dan biasanya peserta ujian mendapatkan jawaban itu dari Google atau dari brainly.com. Nah, untuk mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang demikian, maka pembuat soal hendaknya menyelipkan soal-soal HOTS, soal-soal yang sifatnya pendapat, untuk mengujikan seberapa luas wawasan, seberapa baik runut dan sistematis pemikiran daripada peserta ujian itu. Namun demikian, kelemahan daripada soal HOTS ini yaitu pembuat soal mau nggak mau harus memeriksa satu-satu, membaca satu-satu jawaban siswa untuk bisa memberikan penilaian yang objektif. Karena nilai yang nanti keluar itu tidak bisa disetting dari aplikasi, dari mesin. Nah, itu yang agak menyita waktu dan tenaga daripada pembuat soal. Kalau misalnya soal-soal yang bukan HOTS mah gampang, tinggal disetting, keluar nilainya cetuk. Ya udah, tinggal gampang masukin aja dalam buku nilai, selesai ya kan. Oke, itulah trik keempat, gunakan soal HOTS. Bagaimana pendapatmu tentang bla bla bla? Nah, itu semacam itu. Oke? Sobat guru semua, itulah trik yang keempat, penggunaan soal HOTS. Sekarang kita masuk lagi pada trik yang kelima, yaitu memvariasikan tipe-tipe pertanyaan. Nah, maksudnya bagaimana memvariasikan tipe-tipe pertanyaan? Umumnya karena pengaruh daripada UNBK, ya, Ujian Nasional Berbasis Komputer, pertanyaan-pertanyaan yang biasanya diujikan pun ketika dalam PAS, PAT atau soal-soal lainnya, kebanyakan guru menggunakan multiple choice atau pilihan ganda. Atau kalau nggak multiple choice, paling nggak jauh-jauh. Kalau nggak multiple choice, esai. Padahal ya, kalau kita explore lebih dalam, lebih jauh tentang computerized based test, itu pasti selalu ada bervariasi macam-macam disajikan bentuk pertanyaan. Bisa aja kita guru itu memanfaatkan fasilitas menjodohkan ya antara premis dengan
pernyataan selanjutnya, premises. Kemudian bisa juga pembuat soal itu memvariasikan lagi dengan fill in the blank. Maksudnya fill in the blank itu kayak semacam paragraf lumpang. Apa kira-kira kata yang tepat dari yang dilumpangkannya itu. Bisa juga dalam bentuk hotspot. Nah itu cuma agak canggih gitu, dan itu benar-benar digitalized test banget gitu. Jadi kayak semacam peta, dari peta Jawa tunjukkan di mana Yogyakarta, berarti setek dicari itu di bawahnya gitu, macam itulah. Nah kalau itu kalau belajar IPS. Nah kalau belajar bahasa Inggris ya banyak bisa dalam berbagai subjek atau mata pelajaran. Jadi pada intinya jangan lupa untuk memvariasikan bentuk-bentuk soal. Nah, otomatis stokan soal atau variasi-variasi soal guru harus diperbanyak dan ditambah lagi. Jangan hanya sebatas pilihan ganda atau esai. Sobat guru semua, itu tadi trik yang kelima. Sekarang kita masuk trik yang keenam, yaitu grouping soal pertanyaan yang homogen. Apa yang dimaksud dengan grouping soal pertanyaan homogen? Sobat guru semua, grouping pertanyaan soal homogen yaitu kita mengelompokkan dengan aplikasi tentunya, dengan salah satu feature dalam aplikasi, soal yang memiliki tingkat kesulitan yang sama, materi pembahasan yang sama, dan tipe pertanyaan yang sama. Nah, kemudian kita bikin agak semacam 5 atau 4 soal. Dari ke-5 soal itu nanti yang dimunculkan hanya satu dari 5. Jadi itu sama aja kita sebenarnya seperti membuat soal dengan 4 atau 5 seri. Nah, nanti ketika di-share dan peserta ujian mengerjakan itu, mereka hanya mengerjakan salah satu dari 5 soal yang diujikan dalam grup itu. Nah, kalau salah satu yang harus dikerjakan tentu saja pasti random yang diajaknya. Sangat susah sekali ketika soal itu ditanyakan kepada teman yang lain. Nah, ketika teman yang lain akan bantu, ya belum tentu soalnya itu sama gitu. Jadi ini adalah sebuah tantangan dalam dunia pendidikan bagi kita semua sebagai guru untuk bisa memanfaatkan feature grouping question itu seoptimal mungkin. Adapun kelemahan daripada sistem ini adalah guru harus membuat soal agak ekstra lebih banyak, dimasukkan kemudian di grouping, dikelompokin. Dengan cara yang demikian maka sangat mustahil sekali untuk bisa terjadi kecurangan. Kalaupun misalnya di capture di screen, di share ke temennya lah, temen yang mau ngasih tahu jawabannya aja soalnya beda dan dia juga sibuk dengan soalnya sendiri, nah sangat susah sekali untuk terjadi kecurangan jika pembuat soal mau berusaha untuk menambah perbendaharaan soal-soal yang homogen. Itulah trik yang ke-6. Trik yang ke-7 untuk mengantisipasi kecurangan yang terjadi pada tes online atau ujian online, yaitu dengan melakukan atau mengadakan tes secara serentak semua kelas. Jadi nggak ada gelombang 1, gelombang kedua. Kalau bisa 1 gelombang, sebagaimana yang dilakukan pada waktu UNBK atau ujian nasional. Kan sekali aja tuh. Kalau mau susulan atau telat gitu ya berarti susulannya nanti. Nah itu dengan cara itu soal nggak akan mungkin bisa di capture dan orang yang susulan pun juga benar-benar harus mempersiapkan diri karena sangat-sangat kecil kemungkinan untuk bisa mendapatkan soal yang sama seperti orang-orang yang mengikuti ujian pada gelombang yang pertama. Jadi untuk tes-tes seperti PTS, PAT itu usahakan persis sama dengan UNBK, dibikin 1 gelombang dan tidak ada kelas-kelas lain, kelas-kelas paralel lain yang menyusul dan diujikan dengan soal yang sama. Oke, itulah trik yang ke-7 dan demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang sangat mungkin terjadi dalam ujian atau tes online.
mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bisa dicobakan satu-satu. Kalau nggak bisa trik satu ya trik dua ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.